Halo, kali ini saya akan sharing tentang cerita Archimedes dan mahkota raja. Ini Raja Hero ya, sepupunya. Ceritanya di sini saat itu di Sirakus, Hero ini sebenarnya jenderal gitu ya, yang mengakuisisi kota menjadi raja di sana, terus menaklukkan Kartago. Kemudian dalam kemenangan itu akhirnya dia mempersembahkan sesuatu kepada para dewa. Nah, dia ingin meletakkan sebuah mahkota. Zaman dulu mahkota itu bentuknya laurel yang seperti di sini ya. Namun tidak dipakai oleh dia sendiri, tapi mau dipersembahkan di sebuah kuil. Jadi, maka jadilah dia memberikan sebuah emas. Kita sederhanakan 1 kilo, misalnya 1 kilogram emas. Kemudian disuruhlah membuat mahkota itu ya, setelah dikasih emas 1 kilo untuk membuat mahkota bentuknya yang keren seperti laurel word itu simbol dari kemenangan ya, memang mahkota seperti yang di Olimpiade. Nah, singkat cerita, si pembuat mahkota itu menyelesaikan dan jadilah mahkotanya itu bagus sekali. Namun beberapa hari sebelum acara persembahan dan peletakan mahkota di kuil itu, ada rumor bahwa ini kayaknya tukang emasnya nipu deh gitu. Jadi kayaknya dari emas segini jadi mahkota segini, itu iya bagus. Terus, tapi sepertinya dia nipu deh. Dia mengambil beberapa emas di sana, kemudian menambahkan dengan logam yang lain. Sehingga dia untung sekian emas ini. Walaupun dia juga dapat upah dari pembuatan mahkota itu, tapi dia juga mengambil beberapa emas, beberapa gram emas dari bahan itu. Nah ini gimana membuktikannya ini palsu atau asli? Kenapa? Karena bobotnya sama-sama 1 kilo ternyata ketika ditimbang. Ya, jadi, waduh, buktikan kalau saya palsu ini. Toh, ini loh, emas 1 kilo ini kan jenengan beri saya 1 kilo bahan, jadi balok emas gitu. Kemudian saya buat mahkota 1 kilo juga hasilnya, jadi saya nggak ngambil apapun. Nah, dari itu, waduh, ini gimana juga ya, repot juga ya. Orang zaman dulu juga sebenarnya sudah tahu jika kerupuk 1 kilo dengan emas 1 kilo beratnya sama, cuma kerupuk nanti bentuknya banyak gitu kan. Atau kayu 1 kilo dengan emas 1 kilo, maka kayunya lebih besar daripada emasnya. Masalahnya di sini dengan mahkota bentuk seperti ini, itu gimana ngukur banyak sama tidaknya, karena bentuknya sudah kayak gitu kan ya. Oke, ini gimana caranya? Dan saat itu kandidat yang paling mungkin adalah tembaga atau perak. Jadi kalau perak kita tambahkan, terus kalau kita ngambilnya sedemikian rupa sehingga dan kemudian kita lebur ulang, maka tambahan perak itu tidak akan mempengaruhi warna ya, atau tembaga juga tidak mempengaruhi warnanya secara kentara ya. Jadi, kalau sekilas dilihat ya itu emas ya. Tapi jika dilihat detail, ini kayaknya bukan emas deh. Tapi tidak ada yang bisa membuktikan karena bobotnya sama-sama 1 kilo. Nah, terus sebenarnya kita juga tahu kalau itu dicampur. Nah, ini orang zaman dulu juga tahu kalau emas segini dengan perak segini, maka sama-sama segenggam ini dan sama, maka pasti emasnya lebih berat. Biar imbang, maka perak ini harus ditambah, sehingga perak nanti volumenya lebih besar daripada emas, sehingga bobotnya imbang. Jadi orang zaman dulu sebenarnya juga sudah mengenal konsep seperti itu, tapi mungkin belum tahu kalau itu adalah massa jenis atau kerapatan. Tembaga juga seperti itu. Nah, emas itu paling tinggi, jadi paling padat, sehingga bentuknya kecil itu sudah sangat berat. Nah, di sini perak akar berat itu hampir setengah kalinya ya. Jadi
dia harus 1 kilogram emas itu besarnya hanya setengah kalinya 1 kilogram perak. Jadi peraknya segini, emasnya segini. Ini semacam perbandingannya kalau kita melihat seperti ini ya. Nah, mahkota ini kayaknya ini ada campurannya. Volumenya kayaknya lebih besar, tapi bagaimana cara menghitung volume ya? Bagaimana ngitung volume mahkota kayak gini ya? Kalau balok kan enak, panjang, lebar, kali tinggi. Nah, ini gimana si sang raja Hero ini akhirnya panggillah sepupunya Archimedes. Tentu saja dengan ancaman ya, kalau diceritanya ada yang kalau nggak bisa maka dihukum, seperti zaman Abu Nawas. Tapi ada juga yang menceritakan bahwa diminta gitu aja tanpa ada hukuman, kayaknya juga tanpa ada hadiah. Oke. Atau biasanya kalau zaman dulu kalau bisa kasih hadiah, kalau tidak dihukum. Nah, si Archimedes itu pergilah dia ke pemandian umum, terus baknya penuh, dia nyemplung ke sana, kaki dulu dan lihat luberannya. Terus akhirnya tenggelam karena stres ya, menenggelamkan seluruh badannya. Terus sambil sadar juga ada luberannya. Terus mikir, luberannya ini kayaknya banyak, luberannya itu sebanyak tubuh saya. Jadi luberan itu keluar karena jatahnya diambil oleh tubuh saya. Jadi volume luberan itu sama dengan volume tubuh saya. Nah, jadi akhirnya celupkan saja kau. Jadi ceritanya sebelum itu saking senangnya, ini pemandian umum, dia lari-lari keluar, eureka, eureka ya. Saya bisa menyelesaikan ini, saya bisa, atau saya berhasil. Ke rumah, dari pemandian umum ke rumah telanjang, ceritanya seperti itu. Jadi film akan bagus. Baik, jadi akhirnya sarankan saja sama Archimedes, celupkan saja mahkotanya ke dalam air. Kenapa nggak dilebur ulang? Karena nggak boleh, karena sudah kadung jadi mahkota kan. Saya yang suka juga tadi membayari, masa untuk membuktikan harus dilebur lagi, terus dijadikan kotak lagi. Nanti kalau dijadikan mahkota lagi, kan akan mungkin ada kasus lagi. Nah, jadi biarkan saja segini, celupkan ke dalam air. Kemudian hal yang sama juga lakukan dengan emas, dengan bejana yang sama atau identik ya. Saya kurang tahu ceritanya ini bejana satu yang digilir ya, mahkota dulu dicelup atau kemudian baru emasnya. Nah, saya kurang tahu. Tapi secara konsep fisika kita itu celupkan ke dalam air. Hal yang sama juga dilakukan dengan emas murni yang masanya sama dengan mahkota. Jadi karena misalnya ini sama-sama 1 kilogram, jadi ini pasti emas. Tapi volumenya lebih besar. Buktikan bahwa volume lebih besar. Kan. Awalnya kan ceritanya kebingungan ngitung volume mahkota ini. Nah, ketika dicemplungkan seperti itu, luberannya ditampung. Jadi tampung luberannya, kemudian bandingkan. Jadi bandingkan luberannya. Nah, jika luberannya itu sama, jadi luberan mahkota dengan luberan emas murni ini jumlahnya sama, maka emasnya emas murni. Ataupun kalau dia dicampur oleh perak, maka dia pasti ada campuran yang lain, misal titanium yang lebih berharga dari emas murni juga. Jadi tetap jumlahnya sama dan harganya istilahnya juga sama. Nah, tapi ternyata campurannya lebih jelek, mungkin tembaga, mungkin perak. Karena yang diceritanya itu ternyata luberannya yang di mahkota lebih besar, artinya volumenya lebih besar. Sehingga, ini pasti ada campurannya dan bukan emas murni. Nah, sehingga selesailah kasusnya itu ya. Jadi hal yang terjadi memang seperti itu. Archimedes menemukan konsep massa jenis, sehingga bukan menemukan, mungkin mendefinisikan konsep massa jenis atau kerapatan sebuah benda ya. Jadi sama juga ketika mahkota itu terbuat dari, kalau kerupuk nggak mungkin dicemplungkan ke air ya nanti, jadi mungkin kayu ya, mahkota kayu disepuh emas misal, jadi emasnya itu hanya beratnya 1 kilogram, tapi jadinya kan sangat besar gitu, sangat besar
celupkan saja. Jika masanya sama, maka mahkotanya mahkota emas murni. Jika luberannya jumlahnya sama ya, oke, masanya sama, tapi kalau mahkota kayu yang disepuh emas, jadi dalamnya kayu, maka pasti dia volumenya lebih besar. Buktinya dengan mencemplungkan itu, celupkan ke dalam air, maka luberannya pasti lebih besar. Atau sebenarnya malah oke, karena ini kayu mungkin malah terapung saja. Kalau emas murni tenggelam seperti itu. Oke, itu konyol sekali contohnya, tapi sebagai bagian dari bayangannya, membayangkannya seperti itu. Jadi sama halnya dengan perak sebenarnya. Kalau perak 1 kilo perak itu 2 kali lipat volumenya, hampir 2 kali lipat volumenya daripada 1 kilo emas. Sehingga emas jauh-jauh lebih berat daripada perak. Ya, seperti itu. Jika volumenya sama. Oke. Jika tidak sama maka tersebut telah diberi campuran. Dari situlah Archimedes dikenal sebagai orang yang menemukan konsep massa jenis, yang mempopulerkan mungkin ya, walaupun secara sehari-hari mungkin orang zaman itu juga sudah tahu seperti itu. Tapi dalam ini trik yang dipakai Archimedes adalah bagaimana cara mengukur volume sebuah benda yang bentuknya tidak beraturan. Jadi bukan massa jenisnya sendiri, tetapi bagaimana cara mengukur volumenya. Oke. Baik, demikian sharing untuk kali ini.